Hello everyone, di video kali ini Mamaris akan membuat dadar gulung pisang coklat keju, or we can mention it as rolled pancake with banana chocolate cheese. Kue ini biasanya berwarna hijau dan berisi unti kelapa. It's commonly found in Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Sri Lanka, and called as kue ketayap, kue lenggang, or kue dadar. But in this recipe, I'd like to make it a little bit different with chocolate, banana, and cheese. Bentuknya yang sangat menggugah selera, apalagi bagi para pecinta coklat nih. Yuk merapat, setelah menonton video ini, kalian akan dapat membuatnya sendiri di rumah. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mamaris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, without further talking now, let's see how to make it well, and here we go. Pertama-tama siapkan 650 ml air, 300 gram terigu protein sedang dan seperempat sendok teh garam, 3 sendok makan minyak sayur, 1 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, pasta dark coklat secukupnya, setengah sendok teh vanili, 1 sendok makan coklat bubuk, 2 sendok makan tapioka, selai coklat secukupnya untuk isian. Tidak harus coklat ya teman-teman, ini bisa diganti varian lainnya sesuai selera. Kemudian parutan keju secukupnya, dan pisang raja dibelah menjadi 2 secukupnya. Karena ini ukurannya lumayan, jadi saya belah 2 seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuatnya utuh juga tidak apa-apa. Selanjutnya panaskan margarin. Setelah margarin panas, kemudian goreng pisang hingga kuning kecoklatan. Tidak harus menggunakan pisang raja, teman-teman boleh menggunakan varian pisang lainnya. Jangan lupa balik pisang agar matangnya merata. Oh ya teman-teman, maaf ya, ini margarinnya agak berbuih karena sebelumnya sudah saya pakai untuk menggoreng kacang. Jika pisang sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Lalu tiriskan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah. Lalu masukkan telur dan air secara bertahap. Lanjut aduk-aduk adonan hingga tercampur merata. Selanjutnya campurkan terigu sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk. Kemudian tambahkan air secara bertahap. Aduk-aduk adonan kembali. Lakukan secara bergantian hingga tepung dan air habis. Dan selalu diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setelah itu tambahkan coklat bubuk, tapioka, gula pasir, minyak sayur, vanili, dan pasta dark coklat secukupnya. Setelah itu aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Konsistensinya kurang lebih seperti ini. Lalu saring adonan. Fungsi menyaring adonan adalah agar menghasilkan tekstur yang lembut dan tidak bergerindil ketika adonan telah matang nantinya. Ketika proses penyaringan sambil dibantu dengan sendok ya teman-teman, karena tekstur adonannya ini memang sangat kental. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian sisihkan. Selanjutnya olesi teflon dengan margarin cair tipis-tipis dan panaskan teflon dengan tekanan api kompor cenderung kecil. Setelah permukaan teflon panas, ambil 1 centong sayur adonan kemudian tuang ke dalam teflon. Jika pinggiran adonan memisah dari teflon, tandanya sudah matang. Lalu lepaskan kulitan yang telah matang dari dalam teflon dengan menghentakkannya ke baskom yang dibalik. Lakukan secara berulang. Kita coba lagi ya teman-teman. Tuangkan 1 centong sayur adonan ke dalam teflon, kemudian putar-putar hingga adonan menyebar ke seluruh teflon. Lalu diamkan sejenak hingga pinggiran kulitan memisah dari teflon.
Kemudian lepaskan kulitan yang telah matang dengan menghentakkannya ke baskom yang dibalik. Ya, kelihatan banget tekstur kulitannya ini sangat kenyal. Lakukan berulang hingga semua adonan kulitan matang. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan teflon dengan ukuran diameter 20 cm. Ingat ya teman-teman, mengoleskan margarin ke dalam teflon cukup satu kali di awal saja ketika sebelum menuangkan adonan yang pertama. Untuk kulitannya tidak harus berwarna coklat, teman-teman pun bisa menggantinya dengan aneka pasta atau pewarna makanan lainnya, disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Selanjutnya siapkan aneka isian dan topping, kemudian ambil satu lembar kulitan dadar gulung. Tuh ya, ketika saya dekatkan ke kamera, kelihatan banget teksturnya sangat kenyal, transparan, lentur, dan glowing. Kemudian beri isian pisang, selai coklat secukupnya, dan parutan keju. Kemudian lipat di kedua sisi kanan dan kiri kulitan. Gulung kulitan maju ke depan sambil menekan bagian yang terbuka untuk memadatkan isiannya. Nah, sudah jadi deh, kurang lebih tampilannya seperti ini. Gimana teman-teman? Mudah kan membuatnya? Yuk kita coba untuk ulangi lagi. Bentangkan kulitan dadar gulung, kemudian beri isian pisang, selai coklat, dan taburan parutan keju. Lipat sisi kanan kiri, kemudian gulung ke depan. Nah, agar tampilannya lebih menarik, teman-teman bisa memberikan taburan keju dan satu buah flour gum paste di atas permukaan dadar gulungnya. Bungkus dengan plastik OPP. Di sini saya menggunakan plastik OPP untuk membungkus lemper. Nah, gimana teman-teman? Cantik kan hasilnya? Lakukan ini secara berulang hingga semua kulitan terisi isian dan topping serta dibungkus rapi. For your information, untuk flour gum paste-nya teman-teman bisa membelinya di marketplace atau di toko bahan kue terdekat ya. Ini saya menggunakan flour gum paste dengan ukuran yang paling kecil. Tidak harus menggunakan taburan keju dan flour gum paste. Teman-teman juga bisa menggunakan potongan cherry, kismis, meses, ataupun hiasan topping lainnya yang menarik. Pada dasarnya yang terpenting adalah bagaimana cara membuat kulitan dadar gulungnya agar tidak pecah. Untuk variasi warna dan isiannya dapat disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Tuh ya teman-teman, hasilnya sangat oke. Pori-porinya juga tidak terlihat, teksturnya glowing dan tidak pecah. Ketika memberi isian, pastikan harus sesuai dengan ukuran diameter kulitan dadar gulungnya. Why? Because of course the skin of this rolled pancake wouldn't be cracked anymore. Tara! This is it! Rolled pancake filled with banana choco cheese is ready to be eaten. Wow! It looks so cute and brownie. Apalagi ditambah dengan flour gum paste yang berwarna-warni seperti ini, tampilannya semakin menggugah selera ya. Tentu ini sangat cocok untuk dijadikan isian snack box, jajanan acara hajatan, dan dapat pula dijadikan referensi ide bisnis di bidang kuliner. Honestly, ini pertama kalinya saya mencoba untuk membuat dadar gulung pisang coklat keju. Literally I can't wait to try the taste of it. Mari saatnya kita icip-icip. Flour gum paste-nya ini sangat aman untuk dikonsumsi. Menurut saya, dadar gulungnya ini sangat padat dan berisi ya. Rasanya benar-benar nyes dan membuncah jadi satu di dalam lidah. Menurut saya, ini benar-benar kolaborasi cita rasa yang sangat enak. Satu gigitan saja tentu tidak cukup. Teman-teman wajib coba ini di rumah. As for your information, didiamkan di dalam freezer beberapa saat sebelum dimakan juga akan membuat dadar gulung ini semakin lezat dan nyes, rasanya seperti makan es krim. Aroma coklat keju dan pisangnya sewangi itu loh teman-teman. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Oke teman-teman, segini dulu untuk resep kali ini.
happy trying at home.